Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan cerita pengalaman bootcamp digital marketing. Jadi ada beberapa bootcamp pernah gue ikutin, dan rata-rata itu semuanya online, jarak jauh ya pasti. Yang pertama itu gue ikut yang paling lama itu adalah MySkill teman-teman. Jadi di MySkill ini gue belajar berbagai macam hal yang berhubungan dengan digital marketing. Tapi gue nggak terlalu banyak spesifik, gue pengen ceritain aja apa yang harus dipersiapkan dan selama pembelajarannya gimana, juga project akhirnya gimana gitu. Nah, sebenarnya banyak banget ya online course terkait digital marketing. Itu ada Revoyu, terus juga yang gue inget tuh terus ada 404 camp gitu ya, 404 camp, dan lain-lain banyak lah. Yang gue ikut bootcamp yang dapat sertifikasi serta pelatihan lengkap itu ada di MySkill. Yang waktu itu kenapa gue pilih MySkill, karena dari berbagai macam banyaknya course online digital marketing di bimbing ini ngasih harga yang paling worth it teman-teman, 49.900 gitu, 50 ribuan gitu. Nah, kenapa gue ambil, karena misalnya pun gue nggak berkarir di bidang digital marketing, tapi skill-skill yang gue pelajari ini mungkin akan berguna ketika gue mau memulai usaha gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya skill content writer, terus ada hook untuk membuat konten, terus 4 pilar konten itu apa aja nanti dipelajari di situ. Terus juga cara mengelola ads gitu. Waktu itu kita makainya Meta Ads yang dipelajari lebih spesifik ya. Jadi ads itu kalau misalnya di digital marketing yang gue pelajarin dari bootcamp maupun online course ada dua, Google Ads sama Meta Ads gitu. Meta Ads itu nanti ada Facebook Ads sama Instagram Ads. Nah, dari situ juga belajar terkait dengan, waktu itu sih masih belum banyak ya sosmed yang dipakai, Instagram, terus juga yang pakai itu Instagram sih yang dipakai untuk prakteknya. Nah, nanti di Instagram itu kita mulai tuh, awalnya kita diajar untuk membuat marketing itu apa, digital marketing itu apa pengertiannya, terus ada 4 pilar konten itu apa, terus ada SWOT, kita diajar untuk menganalisa brand kita, untuk membuat branding. Kita juga diajar untuk melihat kompetitor kita apa, terus kita diajar untuk nyari key selling pointnya apa, unique selling pointnya apa. Terus pada akhirnya nanti kita dibentuk atau kita diminta untuk membentuk sebuah grup untuk memajukan atau mempraktekkan apa yang udah kita pelajari di satu brand atau di satu usaha atau dagangan gitu teman-teman. Nanti kalau misal dari orang-orang di grup kita itu punya usaha, bisa jadi volunteer untuk kita lihat eskalasi peningkatan dari engagementnya. Terus ada beberapa penilaian yang mungkin engagement, terus juga like-nya gitu, nanti bisa di tracking lewat analisis di platform media sosial kayak misalnya Instagram. Itu ada analytical Instagramnya kan. Waktu itu sih ini pelajaran cuma IG ya, tapi mungkin seiring berkembangnya zaman sama sosial media sekarang mungkin udah merambah ke TikTok atau mungkin juga marketplace lain. Tapi marketplace di sini nggak diajarin ya, kita diajarkan untuk nyari peningkatan yang organik gitu. Jadi kita membuat sosmed dari awal, konten planningnya seperti apa, terus juga membuat brand warnanya seperti apa gitu, terus marketingnya juga seperti apa, kayak misalnya membuat konten yang terjadwal, dan jadwal yang kita buat itu harus dilaksanakan dengan baik. Itu nanti ada beberapa tim, mungkin ada tim leadernya yang ngatur, terus ada yang bagian kontennya, ada yang bagian bikin konten videonya, ada yang bikin konten writingnya, ada yang masa ads-nya gitu, atau juga misal ada yang bikin uploadnya gitu, itu macam-macam, ada yang jawabinnya, ada yang bikin, kan di captionnya juga itu perlu hook atau SEO-nya gitu, itu perlu kita pelajarin semua. Dan ada beberapa pelajaran sih emang yang nyangkut ya, tapi kalau misalnya kita mau bikin usaha dan kita mau mempraktikkan, gue rasa gue perlu ngelihat lagi rekaman-rekaman yang diajarkan gitu di LMS, harus ngeliat lagi rekaman-rekaman yang dipelajarin waktu itu gitu, karena di bootcamp ini dengan harga segitu, menurut gue, karena gue nggak punya perbandingan belajar di tempat yang lebih mahal, menurut gue materi yang disampaikan cukup light, nggak dalam ya. Jadi, dan pesertanya banyak karena harga yang ditawarkan juga cukup menarik, jadi peserta yang banyak, jadi kita nggak punya keintiman dengan si pengajar gitu, karena banyak banget yang nanya juga ketika ada pemateri, dan pematerinya juga relatif masih muda banget. Jadi tanpa mendiskreditkan si pemateri, tapi gue rasa bukan seorang yang expert banget gitu, karena mungkin dilihat dari budgetnya, ketika dia punya basicnya dia bisa ngajar, terus mungkin di hire. Jadi
ngajarin ke kita dengan apa yang mereka tahu gitu, best practice-nya yang mereka alami seperti itu. Tapi pengalaman itu kan yang nggak bisa dibayar gitu. Ketika pengalamannya banyak, mungkin harga yang dibayar butuh lebih banyak gitu. Tapi ketika pengajar punya pengalaman yang cukup untuk bisa dibagikan dengan hasil yang bisa dipamerkan, itu mungkin cukup gitu. Jadi mungkin kita butuh menggali lagi digital marketing itu seperti apa dan marketing itu seperti apa itu. Nah, saran gue ketika kalian mau ngambil course digital marketing yang mungkin tahun 2025 ini gue udah jarang lihat iklannya, teman-teman bisa pelajarin aja online course-nya ya, di Udemy atau dimanapun yang gratis. Menurut gue cari aja, terus kalian coba-coba sendiri gitu, karena mungkin ilmunya akan sedikit lebih berbeda dari apa yang kalian pelajari sendiri gitu kalau ikut bootcamp. Nah, mungkin itu testimoni dari gue ya. Mudah-mudahan cukup bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya dirasa bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe. Cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.